Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan dan rezekinya dilancarkan. Pada malam hari ini, saya sudah berada di tempatnya Mas Bambang. Dan ada Pak Mirdianto. Pak Mirdianto ini pengelola wisata Sukorejo. Pengelola apa? Bukan pengelola, pegawainya. Pegawai, salah satu pegawai di Bendungan Sukorejo. Pak Mirdianto ini mempunyai burung perkutut yang katanya goib, Pak. Menurut Pak Mirdianto ini pernah dialami mistis-mistis katanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, like dan komen. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah subscribe ke channel YouTube kami. Langsung saja kita mendengarkan cerita dari Pak Mirdianto. Moga Pak, ceritanya seperti apa Pak? Cerita Masalah burung perkutut yang katanya gaib itu Pak. Mungkin gini Mas. Selamat malam semuanya. Bagi saudara-saudara, mungkin para sesepuh yang lebih tahu daripada saya, sebelumnya saya maaf dulu, karena ini saya utarakan sesuai dengan pengalaman saya, pengalaman pribadi. Enggak dengar dari siapa, Iya. enggak dengar cerita dari siapa, itu enggak. Pengalaman yang pernah saya alami, yang selama saya merawat perkutut. Iya. Yang pertama itu saya kan masih belum kenal namanya perkutut. Itu beli perkutut itu enggak sengaja sebenarnya. Saya punya cita-cita saja. Ini nanti kalau saya sudah kerja, gaji yang pertama saya belikan perkutut untuk bapak saya. Pertama awalnya di situ. Iya. Nah, terus di situ kebetulan di situ ada penjual perkutut yang namanya Pak Wasito, almarhum Pak Wasito itu. Nah, di situ saya tuh beli. Ada 4 ekor perkutut di sana. Kalau menurut saya sih bagus-bagus semua sih, manggung semua, intinya kan cuma manggung. Belum tahu itu suaranya gimana, terus angkatannya gimana, tengahnya gimana, belakangnya gimana, saya itu belum pernah tahu. Ini jenis-jenisnya mungkin belum ngerti ya. Nah, belum ngerti. Asal beli saja. Asal beli saja, yang penting burung itu manggung. Iya. Nah, setelah saya beli, saya ditanya, "Le, awakmu ki apa ngerti manuk kutut?" "Pak, manuk kutut di ngono kuwi." Iya. Terus munine hur ketekuk. Lianu ki kan enggak, maksudku ki ngene lho, Le. Manuk kutut ki ana swara ngarep, swara tengah, swara buri. Oh, lah iki aku ora ngerti, Pak. Ngono. Iki awakmu kudu ngerti. Lah awakmu lek milih iki sing kok senenge apane? Manuke muni ae, Pak. Nggih. Nah, mungkin ki bapakku seneng suarane gede, empuk. Akhirnya tak tuku kan. Nah, aku tuku tok perjalanan niku. Aku wis mikir, suara ngarep, suara tengah, suara buri piye? Bagaimana? Kan itu. Nah, setelah itu saya kasihkan ke bapak. Nah, bapak seneng. Bernikot-nikot aku barang. Aku pengen, Pak. Biasa bapak dimandiin, candrokan, dia bunyi. Terus paginya, istilahnya di tren lah kalau sekarang. Gantang. Di tempat Pak Petengan. Nah, di situ ada rumput Jepang, raffia, gantung. Itu sudah lama. Nah, dicandrokan di situ. Dan ditinggal jatuh, jeret. Nah, hancur, Kak. Terus dibawa pulang. Itu juga mistis. Burung itu, tapi saya nggak tahu, Nggak ngerti. Yang tahu malah tetangga saya, yang namanya almarhum Pak Ramelan itu. Nah, setiap burung itu bunyi, yang namanya Pak Ramelan itu mesti lari ke WC. Sakit perut. Beol. Langsung beol. Pokoknya burung itu bunyi mesti beol. Cuma sayangnya kutut itu jam 7 sampai jam 9 bagus suaranya. Nah, setelah jam 9 ke atas sudah enggak kutut lagi. Beda bunyi. Otok itu.
bakul bakso, otok, otok. Saya pernah alami itu ada 3 kali yang saya alami. Iya. Yang pertama itu saya beli 400, burunya bagus, ganteng, gagah. Terus dia itu gini. Nah setelah itu di rumah tangga saya masalah kecil jadi besar. Imbas dari burung perkutut itu. Ya sebenarnya saya tidak Nggak tahu ngerti. ada apa ya. Terus saya kan nggak seneng di dalam rumah tangga terus ada masalah kecil kok jadi besar. Iya. Kan nggak seneng saya. Setelah itu ekonomi, walaupun saya itu sudah gajian bulanan, tapi ekonomi saya itu rasanya seret, kurang aja. Nah, setelah itu saya tuh tanya ke orang sih, Pak, saya itu ternak kutut 1, cuma kututnya gini, kepalanya naik ke atas, istilahnya yang dilihat tuh langit, nggak seperti kutut biasanya. Oh, itu dandang melak, apa kok ingu lepas saya. Nah, itu namanya kutut dandang melak, yaitu saya baru tahu. Nah, itu pun saya tidak percaya. Itu saya kasihkan ke teman saya buat praktek. Apa bener? Apa betul ini? Memang seperti itu. Akhirnya terbukti. Di situ teman saya itu kebetulan istrinya jualan pakaian itu loh. Nah, teman saya itu juga satpam. Nah, setiap hari tengkar terus. Masalahnya sepele. Nah, terus dagangannya istrinya itu 2 bulan tidak laku. Gara-gara Ya, ternyata burung itu. Menurut akhirnya kan dia kan juga punya kejawen. Iya. Saya sedikit besar, sedikit banyak ingin mengetes Ingin mengetahui. pengetahuannya sampai di mana. Iya. Nah, setelah itu dia itu tanya, mau aku manuk kutut iki dagangan bojoku gak payu. Mau aku main tukaran ae. Berarti awakmu kurang awas. Deloken manuk iku. Delok iya manuk ndohanga ae colok iku jenenge dandang lah, akhirnya dilepas. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, waktu saya ke Karangkates, kunjung ke Karangkates, wisata Karangkates sana, saya dibel teman namanya Mas Ita, Rosok, Banturejo. Mas, sampean mau perkutut? Ya mau. Nah, maksudnya mau perkutut itu dibeli atau dirawat atau cuma dikasihkan. Ya sampean PE Mas. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Manuke saya lepas nanti sampean pegang. Dikira aku wong gendeng, kok nyekel manuk diculne. Wis ta Mas, pokoknya sampean rene. Nah, setelah itu saya ke situ. Nah, setelah ke situ sekitar jam 7 sore lah, habis sisa. Saya lihat burungnya bagus. Kalau menurut cerita sih katanya itu udan mas. Itu sebenarnya saya itu enggak kenal udan mas itu gimana, enggak Masih belum ngerti ya. Nah, cuma saya itu pernah diceritain kalau warnanya gini itu udan mas. Iya. Nah, setelah itu saya ngomong manuk mungkin manuk wedok putri, nah, cewek. Ini burung ini bagus loh sebenarnya buat sampean. Tapi yang Mas Ita itu bilang sudah kalah janji, sudah kalah omongan. Ini namanya sudah dikasihkan, ya sudah dikasihkan, oke. Setelah itu burung dilepas kok enggak terbang, kok malah turun, saya pegang ya dimai. Nah setelah itu saya bawa pulang. Nah bawa pulang saya mandiin, ya seperti biasalah saya itu ngeroweng, nyocot mulut saya ini nyocot. Iya. Burung kamu saya rawat yang baik ya. Kalau kamu ada penghuninya, ada yang merawat, jangan mengganggu rumah tangga saya. Kamu boleh ikut di sini, sampai keturun-turunan boleh ikut di sini, tapi jangan ganggu rumah tangga saya. Nah, kamu saya rawat dengan baik. Saya mandiin, selesai mandi saya jamu terasi. Nah, terasi itu untuk mencegah cacing. Nah, kalau perkutut kan rawan dengan cacing. Nah, setelah itu saya taruh di atas di ruang tamu. Saya tidur di bawahnya. Nah, di dalam ketiduran saya itu ditunggu 2 pocongan. 2 pocongan itu
yang satu di kaki, megang kaki saya, yang dua di sini di pinggang. Iya. Nah, yang satu yang di kaki itu cuma bertunduk, yang di pinggang saya itu mandang saya tapi cuma tertawa. Tapi itu enggak, ngipi apa anu? ngipi, Nyata. Oh, ngipi. Nah, di situ bermimpi ternyata. Mimpi. Oh, nah saya lihat pocongan itu cewek, cewek ini. Terus saya gini kan, kamu pocongan kok nggak medeni, nggak nakut-nakuti ya gitu. Terus karepmu apa no gini? Aku teh melok sampean. Saya mau ikut sampean naik. Ya wis lek kowe melok aku, kowe ono kene ora apa-apa. Tapi jangan mengganggu rumah tangga saya. Kalau bisa ikut bantu-bantu menjaga rumah saya. Sampean tak rumah dengan baik. Nah, setelah itu saya bangun, saya nyalakan lampu. Nah, tak nyalakan, burung itu langsung berbunyi. Nah, setelah itu saya pun tidak percaya kalau itu ada itu gitu-gitunya. Iya. Selang berapa tahun, saya itu tidak kenal orang itu dari mana, saya tidak tahu. Namanya Pak Prianto kalau tidak salah, itu dari Japanan. Niat mau beli burung. Sebenarnya saya tidak tahu. Dia itu ke situ sama cantriknya. Nah, saya biasa saja, saya kira orang-orang biasa, ternyata dia itu kiai. Nah, datangnya jam 1 malam. Setiap mesti jam 1 malam datang. Terus datang, saya tanya, Bapak namanya siapa? Pak Prianto. Dari mana Pak? Dari Japanan. Loh, kok jauh? Terus Bapak kesini ada perlu apa? Bapak kok tahu? Kalau tahu saya ada di sini, ada belum kenal saya. Mas, saya mau ambil barang. Barangnya nopo? Barangnya apa Pak? Perkutut. Tuh, kalau perkutut banyak Pak, ada 25 saya punya. Tapi yang Bapak inginkan itu yang mana saya tidak tahu. Mungkin yang ini atau yang lain. Yang ini itu yang saya tunjukkan, yang pertama itu ya yang itu. Yang ada pocongannya dua itu. Nah, ternyata dia tahu. Dia dilihat dulu. Waduh, kalau ini Mas saya tidak berani. Karena ini sudah kerasan di sini. Nah, setelah itu saya ambilkan yang dari dalam, saya keluarkan. Apa ini Pak? Kalau ini suaranya keras, cocoknya yang merawat tuh kaum muda, karena dari suaranya itu keras. Nah, dia mau. Akhirnya dia bawa kan. Dia sebenarnya mau bayar, tapi saya tidak mau, karena saya bukan pedagang. Nah, walaupun itu kalau saya rasa sih ya, saya belinya mahal sih, walaupun itu 450 tuh mahal kalau buat saya. Cuma saya kan bukan pedagang. Kalau dia minta ya saya kasih gitu ya. Karena toh semua kan titipan aja Mas. Titipan. Mungkin perantaranya dari saya. Setelah dibawa, nah itu setiap jam 1 malam mesti datang wis. 2 minggu sekali. Orangnya itu. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir ya dari Mas Bambang ini. Nah, ini awalnya saya itu main ke tempatnya Mas Bambang, karena kan dia kan pedagang, kututnya kan banyak. Terus saya itu datang, terus sama ini ditanya sama Mas Bambang ini, ya ini suhunya datang, ayo suhu tolong dilihatkan burung ini. Nah, kok dilalah mulut saya ini loh, paling mulut rusak Pak. Kalau saya tanya, saya bilang gini, saya lihat dulu, oh ini perkutut punden. Cirinya apa? Cirinya sampai lihat pipinya. Pipinya itu lebih putih, terus lebih menonjol. Itu burung punden. Itu kalau menurut versi saya loh ya. Nggak tahu menurut versinya sesepuh-sesepuh yang lain, saya juga kurang tahu. Nah, setelah itu saya lihat, pinjam senternya, dikasih senter HP itu. Nah, saya lihat ekornya. Nah, ekornya ternyata ada putus-putus gini. Oh, ini para welang.
Korowelang. Korowelang iku istilahnya jenenge korowelang. Korowelang ku istilahnya weling, ula. Mlawling. Nah, ula weling, weling ku pangiling. Nah, iku pun akhirnya saya cuci tanya nangane Mas Bambang. Kenapa? Gini loh, burung ini sudah dibeli beberapa orang, tapi dikembalikan. Nah, dikembalikan tuh kenapa? Akhirnya tanya kepada saya, kalau ini burung korowelang, mesti orangnya yang beli bermimpi ketemu ular. Oh iya, jawabnya gitu, bener. Ya setelah itu, saya itu suka nyoba-nyoba gitu, Iya, saya bawa, saya. saya bawa di situ, saya mandikan, sudah terbiasa toh. Iya. Saya mandikan burung sambil ngomel, namanya orang gendeng ya, sambil ngomel gitu, wis kamu tak rawat, jangan ganggu rumah tangga saya, jangan ganggu anak-anak saya, pokoknya yang ada di rumah sini ya. Saya rawat, kasih jamu, saya taruh di ruang tamu. Selang 1 minggu, nah, istri saya waktu itu saya piket malam, pulang saya jam 10 malam, saya masuk rumah, istri saya bangun, cerita kalau barusan mimpi jelek. Mimpi apa? Saya dikeroyok ular. Pertama kecil-kecil, hitam-hitam, tapi saya ngelawan Mas, saya pukuli sama sandal, pecah semua, tinggal satu rajanya itu yang paling besar. Itu pun mau makan saya, terdengar motor sampean datang, dia langsung pergi. Nah itu saya baru percaya kalau itu ada mistisnya. Nah setelah itu, wis Bu, sampean ke ruang tamu, ngadepi burung perkutut ini, bilang kalau sampean itu istri saya, bilang kalau sampean itu jadi satu di rumah sini, jangan sampai mengganggu sampean. Intinya cuma gitu. Kalau yang katanya yang burung jadi ular, burung jadi apa, saudara, kalau saya dengar tuh memang ceritanya ada. Kalau cerita ada yang kalau jadi keris sebenarnya itu cerita. Memang ada atau hanya cuma cerita itu? Saya sendiri kurang tahu Mas. Masalahnya gini, selama saya merawat perkutut nggak pernah mengalami kalau hal mistis itu ada. Terus ada penampakan itu saya pun nggak pernah. Penampakan pun paling di mimpi. Mungkin hanya lewat mimpi. Masalahnya gini, kenapa di mimpi? Karena dia alamnya sudah beda daripada kita. Kita alam kasar, dia alam halus. Kalau kita tidak bisa masuk ke alam halus, tidak mungkin bisa tahu. Makanya kita liwatnya mimpi. Itu contohnya aja orang istilahnya nepi ya, cari nomor. Itu kan mesti tidur. Kalau melek ya tidak mungkin dapat toh. Gini itu Pak, ceritanya. apa setiap burung perkutut itu mempunyai hal mistis apa biasa-biasa saja? Gini Mas, cerita itu. Kalau burung, semua makhluk hidup itu sebenarnya ada. Itu pun pilihan. Enggak semuanya mempunyai cerita. Enggak semuanya itu pilihan. Ibaratkan manusia, ibaratkan kita. Kita kan orang biasa. Nah, orang biasa pun ada kelebihannya. Enggak semua orang itu ada kelebihan. Burung juga ada. Burung juga ada. Toh burung itu kan hidupnya kan liar. Iya. Di alam bebas di sana. Nah, di sana di alam liar, mau nggak mau saudara kita yang di luar alam kita, istilahnya jin setan bayangan lah, ada yang suka juga dengan suara perkutut, akhirnya diikuti. Gitu. Itu kalau menurut versi saya. Nah, jangan percaya dulu. Kalau saya gitu sih. Kalau untuk Mas Bambang, adakah cerita-cerita selama berjualan atau selama beternak? Oh iya Mas, sing ben Jumat lagi cerita awalnya kok iso ngono ya apa? Mungkin bisa juga itu kebetulan juga bisa, atau memang sudah disuratkan dikersakno karo sing duwe alam donya saisine ngono, ya gak ngerti.
Misalnya saya sebagai peternak hanya merawat sebaik mungkin, tapi itu banyak kebetulan-kebetulannya. Menurut saya anggap kebetulan saja, karena saya orang awam dan tidak mengerti. Yang Aku jaluk teh ya. monggo. Sekian dulu video dari saya. Selamat malam. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan sambung malih. Stop meh.